Siang, Prof. Eko. Selamat siang, Ayas. Apa Apa kabar? kabar? Baik, Alhamdulillah. Prof, Nah, gimana? baik, baik, sehat. Kamu sehat, toh? Sehat, iya. Ya, gimana? Kita mau belajar apa hari ini? Hari ini aku penasaran banget sama yang judulnya edutainment sih, Prof. Entertainment, oke. Jadi gimana nih, Prof? Ada yang bisa di-sharing buat kita-kita yang di rumah-rumah? Oke. Education kan berasal dari dua kata. Kira-kira apa sama apa tuh, Yas? Edutainment pasti education sama entertainment. Iya. Terus education artinya apa? Belajar, pembelajaran. Entertainment? Yang menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan. Oke. Anda kalau ikut sesuatu yang entertainment, gimana perasaannya? Ya, tertarik. Pasti lebih lebih tertarik daripada yang nggak ada entertainment-nya sih, Prof. Oke. Lebih merasa ini istilahnya apa? Terhibur gitu ya? Iya, iya. Nah, ini dua hal yang kadang-kadang dulu itu dianggap sesuatu yang bertolak belakang. Orang kalau belajar dengar kata education, pendidikan, belajar, wah langsung kayaknya suntuk. Aduh, males belajar, mau ulangan kan begitu ya. Iya. Kecuali waktu kita TK, SD awal seneng kumpul main terus soalnya kan. Nah, sebaliknya orang kalau entertainment, ayo kita ke karaoke gitu kan. Ayo kita mana nonton band gitu kan. Ayo kita ke Dufan. Itu kayaknya wah asik gitu kan. Apa namanya? Kita bisa terhibur, merasa senang, gembira. Padahal seharusnya orang itu kalau belajar itu disambut dengan perasaan gembira. Tapi entah kenapa dunia pendidikan, terutama di negara kita ini, makin ke atas levelnya seolah-olah bukan makin menggembirakan, makin menakutkan gitu kayaknya. Aku rasain banget kok itu. Eh, kamu sekarang apa? Mahasiswa atau udah selesai? Aku lagi ambil skripsi, Prof. Ambil skripsi. Program studi apa? Aku psikologi. Psikologi, ya kan? Pasti suruh banyak baca buku kan? Iya, makanya Eh, kan. eh, apakah Deg-degan kalau semua baca. dosen-dosennya semuanya fun atau ada yang killer juga? Banyak kan yang killer sih, Prof. Karena psikologi mereka serius banget orang-orangnya gitu. Nah, kenapa menurut Ayas kenapa sih belajar itu harus gembira? Karena kalau nggak gembira ya, kayak yang tadi aku kasih tahu, jadi deg-degan, tegang, jadi Heeh. nggak nangkepnya juga males-malesan gitu, karena terlalu serius dan mau gimana juga kan yang diajarin anak muda kan. Nah, itu penting. Itu poin yang bagus ya. Jadi katanya dalam teori pendidikan itu, pusat pendidikan adanya di peserta didik, Mm-mm. bukan di guru atau dosennya. Jadi cara saya ngajar harus disesuaikan dengan peserta didik saya ya kan? Iya. Nah, ini Ayas pasti kan generasi milenial ke belakang nih, baru nih gitu kan ya. Kan pasti senengannya kan yang santai, serius tapi santai, ya kan? Pasti senengannya yang banyak jokes, banyak humor gitu kan? Nah, lebih banyak diberi kesempatan sharing. Nah, itulah sebenarnya guru atau dosen yang baik membawa suasana itu ke dalam ruang kelasnya. Nah, sehingga nanti kalau siswanya itu gembira, pasti nyerapnya gampang kan ilmunya? Iya, setuju banget. Nah, nyirapnya tidak hanya nyerap ilmunya gampang, dia juga semangat, termotivasi belajar sendiri lebih jauh. Gitu. Karena suasana belajarnya, proses pembelajarannya menggembirakan. Nah, disitulah ada orang yang memperkenalkan konsep yang namanya edutainment. Bagaimana semua faktor-faktor yang menggembirakan di dalam dunia entertainment, elemen-elemen itu kita coba hadirkan di dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Nah, sekarang saya cari contoh. Ayas biasanya merasa gembira, menyenangkan kalau dosennya kayak apa? Kalau misalnya psikologi tuh yang menyenangkan kalau misalnya kita dikasih contoh cerita sih, Prof. Ya, cerita-cerita, contoh-contoh banyak kasusnya gitu kan? Dikasih kasus-kasus, terus nanti Ah, dijelasin kan gimana segala macam, terus ya, dikasih gambaran-gambaran atau dikasih atau kalau misalnya psikologi tuh yang seru kayak misalnya kita lagi tes IQ tuh kan ya, dibawain barang-barangnya, alat-alat ya, tesnya. Pokoknya yang ya. berbau-bau. Nah,
Artinya ya pakailah cara itu. Nah, yang apapun yang membuat siswa menjadi gembira. Jadi subjek sesusah apapun itu bisa kita bawakan dengan cara yang menyenangkan. Ya, bukan asal gembira, gila-gilaan, ketawa-ketawa, bukan. Tetapi bagaimana istilahnya dalam pendidikan itu baik kalau terjadi motivasi dari dalam kan? Benar. Motivasi dari diri sendiri, nggak bisa motivasi dipaksa-paksa, itu susah. Motivasi dari dalam yang paling bagus. Nah, motivasi paling dalam paling bagus kalau suasananya juga enak. Misalnya orang kan gembira misalnya apa? Main kartu gembira, ya kan? Main game gembira, ya kan? Apa, berkelompok ngobrol, saling sharing gembira, kasih contoh yang real gembira, kasih contoh yang menarik kita senang, gitu kan ya. Nah, konsep-konsep elemen itu yang dibawa ke dalam kelas. Elemen pertama tadi sudah dikatakan, ya. Dulu dosen-dosen dulu kebanyakan belajar itu deduktif. Deduktif itu maksudnya teorinya dulu dikasih. Besarannya dulu dikasih. Baru nanti penerapannya belakangan. Nah, terbukti sekarang anak sekarang senangannya induktif. Kasih contoh-contoh dulu, ya kan? Iya, setuju banget. Nah, karena contohnya gembira atau contohnya mudah ditangkap, bahkan kadang-kadang membuat kita tertawa sambil merenung gitu ya. Kan langsung saya bilang, wah ini bagus, menarik. Saya pengen belajar lebih dalam deh. Kan seperti itu akhirnya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya software, dengan adanya internet, itu lebih mudah menghadirkan sesuatu yang entertainment di dalam dunia education. Begitu. Misalnya apa? Misalnya contoh nih ya. Saya kasih 5 link YouTube ke Ayas nih, Ayas ya. Ada 5 link YouTube nih, Ayas. Ya. 5 link YouTube ini adalah 5 anak kecil ya, usia 5 SD ya, ngomong mengenai apa itu Indonesia, gitu ya. Oke. Dah. Sekarang Ayas coba dari 5 itu menurut Anda ya, siapa orang yang paling tahu mengenai Indonesia? Atau saya tanya, siapa yang sebenarnya tahu tapi apalan? Nah, atau saya kasih, siapa yang sebenarnya tahu tapi nggak bisa mengungkapkan? Nah, ya semua hal-hal yang bersifat psikologis saya tanya. Anda cuma dapat 5 video itu. Nah, jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, itu kan sederhana kan? Anda bisa baca micro expression, benar nggak? Anda bisa baca tutur katanya dia, Anda bisa lihat raut mukanya, Anda bisa lihat bagaimana dia menggunakan gestur tubuhnya. Nah, itu kan dipelajari semua di psikologi. Nah, dengan adanya teknologi mungkin. Kalau dulu kan nggak mungkin, masa 5 anak saya kumpulin taruh di sini. Iya kan? Nah, sekarang kalau gurunya atau dosennya kreatif, dia bikin seperti itu. Nah, saya pernah dulu ada yang, saya nggak tahu ya, apakah Ayas pernah nonton film G30S PKI atau tidak gitu ya? Pernah nonton? Pernah, tapi kayaknya setengah-setengah deh, Prof. Atau udah lama sekali, jadi udah agak lupa ya. Di luar negeri itu, foto-foto sejarah ya, foto-foto sejarah, itu dikasih lihat. Jadi misalnya nih, dikasih lihat fotonya Pak Soeharto, ya, sejarah ya. Ini beneran dia ada di beberapa universitas dipakai begitu. Fotonya Pak Soeharto, beberapa foto, waktu dia melihat jasad pahlawan revolusi itu diambil dari lubang buaya. Ya? Ada 20 foto di situ. Tahu nggak mahasiswa psikologinya disuruh ngapain? Dikasih tugas oleh guru dosennya. Apa tuh, Bro? Menurut pengetahuan yang Anda miliki semua, kira-kira dari foto-foto ini, tanpa mengenal Pak Soeharto, kira-kira Pak Soeharto terlibat atau tidak? Tahu maksudnya? Oke. Nah, itu dipelajari di sana. Dipelajari gaya tubuhnya, cara berpakaian, cara melihat peristiwa. Dan anak-anak silahkan menganalisa masing-masing. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Tetapi mereka dengan gembira melakukan itu semua. Ya, karena ada aktivitasnya kan langsung. Ada. Aktivitas itu adalah bagian dari edutainment. Pasti boring kan duduk di depan kelas doang?
Banget. Nah, banget. Dalam pembelajaran jarak jauh seperti sekarang yang daring, ada tuh. Ayo kita pakai Zoom. Terus 2 jam dosennya ngomong di Zoom. 2 jam gurunya ngomong di Zoom ke anak SMP, SMA. Kira-kira anak-anaknya ngapain tuh? Main HP mungkin. Pasti. Tidur. Main HP sambil browsing yang lain, nonton Netflix kali ya? Iya, bisa. Bisa. Terus jadinya pembelajaran tidak tersampaikan, tidak efektif. Jadi saran terbaik apa nih, Prof? Kalau misalnya Nah, lewat gampang Zoom? aja. Saya tanya, elemen-elemen yang membuat siswa itu merasa gembira itu apa? Tadi kan Ayah sudah ngomong banyak aktivitas, betul? Ya, Habis itu kedua apa tadi? Banyak contoh. ya. Apalagi misalnya yang membuat Anda gembira dibalik aja. Hmm, banyak interaksi. Banyak interaksi, bagus. Terjadi interaksi antara saya dengan peserta didik lain maupun saya dengan guru saya, dengan pendidik, betul kan? Sama Apalagi? pastinya dapat nilai tambahan sih, Prof. Nah, ada reward gitu Iya, kan? bener. Nah, karena itu yang membuat kelas gembira, ayo kita adakan hasil itu. Saya pernah membuat suatu kelas merasa gembira. Gembira tuh udah selalu harus pakai yang rumit-rumit, tidak. Kadang-kadang kita menggunakan strategi yang tepat itu bisa mengembirakan. Contoh nih ya, bener nggak? Kebanyakan kalau kelas pertama semester baru ya, pasti dosennya masuk tuh kan ngasih ini silabusnya, 40% UAS, 25% UTS, kan gitu ya. Apalagi 15% tugas, Gas. terus absensi. Benar nggak berapa persen Iya, ya? iya. Iya, bener. Pasti yang ada di kepala ayah kan, aduh, saya harus ngumpulin ini supaya dapat A, begitu kan? Nah, saya ke kelas saya berbeda sekarang ya. Saya bilang begini, di hari pertama, saya bilang ke mahasiswa saya, atau kalau saya ngajar SMA, saya bilang ke siswa-siswa saya, adik-adik sekalian, di hari pertama kita ketemu ini, semua saya kasih nilai A. Mohon maaf. Kira-kira apa yang terjadi di kelas? Bingung. Pertama bingung. Bingung dan Pada seneng. nanya kan, serius kata gitu. Serius Pak? Iya serius. Sekarang nih nilai Anda A semua. Ada yang tepuk tangan, ada yang serius, ada yang asik, ada yang bingung gitu kan. Yang pinter tuh bingung biasanya. Kok dikasih cuma-cuma gitu ya, Prof? Nah, yang bingung nanya apa ke saya biasanya? Kenapa gitu? Kenapa, Prof? Oke. Pasti nanya. Ya, begini. Kan kita masih ketemu 14 kali lagi, saya bilang. Iya, Prof. Terus kita ngapain 14 kali lagi kalau sudah dapat nilai A? Saya bilang sama mereka, selama 14 kali pertemuan, saya akan ajarin Anda semua cara mempertahankan nilai A sampai ujung ujian nanti. Tahu maksudnya? Iya, cara mempertahankan. Tapi ya caranya adalah... Nah, tapi beda kan? Dia udah dapat Iya, modal dulu di depan kan? bener. Nah, jadi pertama saya kasih modal dia. Kenapa? Anak-anak semua merasa saya pasti bisa A. Jadi saya bilang, mau datang ke kelas atau enggak terserah. Cuman kalau nggak datang, A-nya berkurang dikit tuh. Jadi daripada mentalnya dijatuhin dulu, udah banyak tugas, banyak UAS, dikasih reward terlebih dahulu di awal. Now you get it. Now you get it. Itu yang saya bilang. Bener. Edutainment itu tidak harus selalu yang rumit-rumit. Sesimpel Bisa. ngasih kayak gitu doang udah edutainment ya, Prof? Sesimpel permainan itu cuma masalah bagaimana kita merancang proses pembelajaran itu. Di situ. Dari situ kan rasa orang, oh saya nggak pernah kepikiran dapat A, kok tiba-tiba dapat A. Udah, gimana Pak Iya. cara mempertahankannya? Gampang. Minggu depan saya kasih tugas ya. Kalau pengen tetap A, kumpulin dalam seminggu. Itu pasti tetap A. Saya bilang gitu. Terus nanti di kelas, kalau saya bilang ada yang mau bertanya, rebutan bertanya. Kalau yang nggak nanya, nanti A-nya berkurang dikit tuh. Kira-kira ngapain mereka? Nanya. Nanya semua. Ya, itu Bener, jadi bener, bener, bener. menghadirkan kegembiraan itu caranya macam-macam. Jadi bukan masalah uang, bukan masalah teknologi, tapi masalah mindset. Bener, bener. Mohon maaf, banyak guru-guru, banyak dosen itu yang masih merasa senang kalau lihat mahasiswanya susah. Iya ya, Prof.
Nggak tahu. Kata komplainnya begitu, komplain dari Tapi emang dari peserta perasaan didiknya. dosennya juga seneng ya Enggak, sebenarnya. seolah-olah kalau mahasiswa dikasih soal nggak bisa ngerjain tuh dia merasa wah gitu kan. Apa saya bilang susah pelajaran saya pinter kan? Bukan itu intinya. Justru Padahal yang coba. ditunggu mahasiswanya adalah kalau dia ngerasa bisa ngerjain. Betul, di situ saya merasa sukses. Oke. Nah, sekarang saya tanya sama Yas, 2 tambah 2 berapa? 4. Hebat, pinter kamu. 7 kurang 3. 4. Keren. 2 pangkat 2. 4. Oke. Wah, hebat ya, Yas, kamu. Saya bangga sama kamu ya. Sekarang akar 7 berapa? Akar 7 berapa? 49. Enggak, akar 7 bukan 7 kuadrat. Berapa sih akar 7? Ntar lu deh. Ah, oke. Kamu ketawa kan? Tapi kamu ketawanya santai karena 3 yang pertama udah bener semua kan? Oke, iya. Nah, betul kan? Uh-uh. Jadi, caranya guru nanya siswa itu kayak main game, level 1 dulu dong. Oke. Begitu level 1 semua bisa, asik. Ayo level 2 ya, sekarang habis tambah-tambahan kurang-kurangan nih. Oh bisa level 2, oke kali-kalian nih. Bisa, hebat. Ayo sekarang kita pangkat. Bisa, begitu akar, baru mulai lihat-lihat dan ketawa. Tapi dia udah gembira di depan. Karena saya udah kasih nilai di depan juga. Jadi mengikuti levelan dari pelan-pelan, lama-lama makin sulit, itu bagian dari cara belajar supaya siswa tidak stres. Seperti itu. Coba bayangin pertanyaan pertama gini, Yas, Langsung akar. ya akar 7 berapa? Wah langsung itu, udah. Habis itu kan males kan? Udah langsung males duluan. Langsung males duluan. Motivasi udah terblok. Nah Jadi itu itulah sebenarnya ini. sama implementasinya sama yang kayak tadi Prof bilang di awal udah dibilang A ya. Jadi dikasih Ih, ah, karena saya mencoba untuk membuat kepercayaan diri mereka naik. iya. Motivasi belajar. Kayaknya nih kalau dihubung-hubungin ada hubungan sama psikologi juga ya. Iya, makanya ini menarik. Nah itu dalam psikologi pendidikan itu ada. Iya, psikologi pendidikan, Ya, terus psikologi bermain juga. ya psikologi bermain, prinsip-prinsip pendidikan. Hmm. Makanya anak-anak kan tergila game karena levelnya naik terus kan. Hmm. Istilahnya leveling up begitu. Yang ngajar juga harus leveling up. Kalau tidak ya anak-anak merasa kan UNESCO mengatakan no child left behind. Di kelas itu kita tidak boleh meninggalkan satu orang pun ketinggalan. Kita berusaha untuk mereka bisa mengikuti. Itulah intinya prinsip-prinsip dari edutainment. Nah, Anda orang psikologi ya makin mudah mendapatkannya. Nah, jadi nanti berikan sumbangan pemikiran Anda untuk bisa memberikan sesuatu kepada dunia pendidikan. Jadi mestinya guru itu merasa bangga kalau siswanya bisa lebih pinter dari dia. Itu. Saya setiap kali lihat siswa saya lebih pintar dari saya merasa saya berhasil. Tapi masih banyak guru yang merasa berhasil kalau siswanya Gak bisa pusing. ngerjain. Iya. Apalagi kalau ujian skripsi sampai nangis puas dia kadang-kadang. Ah, tuh sampai nggak Kayak apa? bisa. Nah, jangan gitu. Justru dia mencoba bagi kita bisa mencapai apa namanya talenta kita atau bakat kita bisa dicapai secara maksimum. Itulah tugas guru, tugas dosen sebagai fasilitator. Itu ya. Iya, Prof. Paham. Oke, Menarik ada banget. pertanyaan lain? Nah, tadi kan saya nanya, kenapa saya nanya kamu? Karena yang tahu gembira kan bukan saya. Yang merasa gembira kan siswa saya. Jadi saya tanya siswa saya. Mungkin nanti kalau siswa saya bukan Ayas, orang lain gitu ya. Misalnya Gali atau Melisa, lain lagi model kegembiraan mereka. Gitu. Saya akan tanya sehingga saya sesuaikan. Ya kan? Ada loh ada orang yang gembira kalau serius, ada. Iya. Itu Yang tadi saya bilang mayoritas, untungnya sih mayoritas harusnya untuk anak-anak muda ya, kalau entertainment, apalagi educational entertainment, pasti ya, lebih tertarik ya. iya. Soalnya ada yang orang salah. Ngajarin direktur-direktur perusahaan, dibikin edutainment. Marah mereka semua. Gak cocok. Dikira ini serius gak sih? Udah bayar mahal trainingnya kok malah diajak bercandaan gitu. Jadi kita harus tahu karakteristik dari peserta didiknya. Begitu. Iya. Ya? Ya.
Oke ya? Oke, Prof. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cepat skripsinya. Iya. Skripsi ya kamu sekarang ya? Iya, skripsi, Prof. Skripsi. Oke, sukses untuk skripsinya. Segera Ditunggu ya, Prof. diwisuda. Next Ya, info-info tentang edutainment menyenangkan banget. oke. Pasti kita akan belajar lagi. Terima kasih ya. Terima kasih, Prof. Juga sehat selalu, Ya, salam Prof. sehat ya. Terima kasih. Ya.